Halo teman-teman, ya di sini kita bakal share gimana caranya membuat pintu dengan cepat dan efisien pada software AutoCAD. Di sini yang akan dibahas ada 3 cara. Yang pertama menggunakan Dynamic Block, kemudian cara yang kedua menggunakan Wipeout, dan cara ketiga menggunakan plugin tambahan yaitu JK Arch. Oke, kita langsung menggunakan cara yang pertama teman-teman. Nah di sini Di sini udah ada pintu yang sebelumnya aku coba untuk buat menggunakan Dynamic Block. Kita akan buat seperti ini ya. Jadi menggunakan Dynamic Block itu sangat enak teman-teman. Jadi misal ukuran pintunya akan dikecilkan gitu ya, bisa seperti ini, bisa di flip, bisa seperti itu. Sama bisa dirotasi juga teman-teman. Misalnya 90 derajat gitu ya. Bisa. Itu menggunakan Dynamic Block. Caranya teman-teman buat terlebih dahulu. Misal ini aku copy ya, kita coba buat dari awal aja. Ini aku explode terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Pastikan teman-teman punya mentahan gambar pintunya seperti ini. Setelah seperti ini, teman-teman buat blok. Setelah di select, buat blok. Klik blok B, pilih yang blok teman-teman. Misal buat apa gitu ya, pintu gitu, misal gitu. Kemudian kita oke. Setelah jadi satu seperti ini, teman-teman klik 2 kali untuk masuk ke blok editornya. Di sini kita pilih aja pintu yang kita buat barusan, kemudian klik oke. Dan di sini ada parameter dan aksi. Pertama itu tambahkan dulu parameternya. Di sini kita pakai yang linear. Yang pertama kita klik di ujung paling kiri dan klik di ujung paling kanan, tarik ke bawah, kemudian klik. Tambahkan lagi parameter rotasi ya teman-teman. Sebelumnya di sini tambahin dulu line untuk nanti sebagai titik tengah, titik acuan pada titik tertengahnya. Kita pakai rotasi, kita klik di ujung sebelah kiri, kita pilih titik paling tengahnya sebagai acuan di sini ya, untuk line-nya itu. Oke, setelah itu biarin aja angle-nya 0, kemudian kita enter. Setelah itu tambahkan parameter flip. Kita klik aja yang di tengah-tengah sini ya, pilih yang di tengah-tengah. Kemudian geser, pilih yang di tengah-tengah. Ini bisa diatur di mana aja, klik di sini misal. Oke, setelah jadi seperti ini, parameternya udah jadi, tambahkan actionnya. Di sini actionnya kita menggunakan scale ya teman-teman. Klik scale-nya, kemudian klik yang distance ini. Setelah itu kita block objeknya, disuruh select objeknya, kemudian di enter. Sama, kita tambahkan aksi rotasi di sini, action rotate. Klik dulu parameter rotasinya, klik, setelah itu select objeknya, kemudian klik enter. Tambahkan pula untuk flip di sini actionnya, pilih yang flip ini ya, kita klik parameternya, kita klik. Oke, setelah terpilih seperti ini kita blok, enter. Di sini udah muncul ya untuk 3 aksinya. Ini 1, 2, 3. Ini untuk rotasi, ini untuk flip, dan ini untuk scale. Setelah itu kita close aja dan jangan lupa di save. Oke, ini udah jadi. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Oke, ini aku hapus dulu coba. Nah, ini. Oke, ini udah jadi ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung aplikasikan ke dalam gambarnya. Dengan catatan teman-teman harus memberikan space dulu untuk pintunya. Jadi dindingnya itu jangan dibuat full seperti ini ya. Kalau dibuat full itu nanti arsiran dindingnya nggak bakal terpotong secara otomatis. Jadi harus dibuat space terlebih dahulu. Misal di sini kita copy langsung. Di sini ya. Dan ternyata di sini kurang lebar ya, maksudnya kurang pas gitu, masih ada ruang di sini. Kita tinggal geser aja, pasin di sini. Nah gitu, dan udah jadi teman-teman. Itu bisa juga diaplikasikan di pintu yang ini. Kita coba
Ctrl C, kemudian copy, di select aja, atau nggak perlu di select juga apa-apa, kita klik aja. Kemudian kita flip terlebih dahulu, atau kita rotasi terlebih dahulu menggunakan 90 derajat seperti itu ya. Kemudian kita flip. Ini untuk mengatur rotate, ini untuk mengatur flip. Kita flip. Oke. Kemudian kita move. Kita paskan di sini. Nah, dan ternyata terlalu besar teman-teman. Tinggal kita kecilkan aja seperti ini. Nah, seperti itu ya. Dan akan terpasang pintunya. Oke, itu tadi cara yang pertama. Sekarang kita lanjut menggunakan cara yang kedua, yaitu wipe out. Jadi sistemnya nanti dinding ini tidak akan terpotong, tapi dinding ini akan ditimpa dengan bidang wipe out. Oke, kita coba aja langsung. Buka perintah wipe out. Nah, di sini jalankan perintah wipe out. Kita buat rectangle di sini. Kita buat kotak ya. Paskan di ujung-ujungnya situ. Oke, setelah itu kita enter. Nah, ini yang akan menimpa dindingnya nanti, agar arsiran dindingnya tidak terlihat. Kita buat wipeout ini berada di belakang objeknya. Objeknya di sini pintu. Kita klik, kemudian klik kanan, draw order, kemudian send to back. Setelah seperti ini, kita hilangkan garis dari wipeoutnya. Di sini kan garisnya masih terlihat. Kita klik di sini, kemudian jalankan perintah wipeout frame. Kita klik. Nah, angka 1 yang ada di wipeout frame kita rubah menjadi 0 agar garisnya tidak terlihat. Oke, di sini udah nggak terlihat, teman-teman langsung bisa gunakan ya, atau bisa buat blok terlebih dahulu agar menyatu antara pintu dan si wipeoutnya. Kita blok aja agar jadi satu ya. Misalkan pintu wipeout gitu. Oke. Nah, ini udah jadi satu. Oke, kita tinggal copy aja. Kemudian letakkan di titik yang teman-teman ingin tambahkan pintu. Misalkan aku tambahkan di sini. Oke, seperti itu. Maka pintunya sudah terpasang tanpa harus memotong dindingnya. Tapi dinding yang ada di sini itu ditimpa terlebih dahulu menggunakan wipeout. Oke, itu cara yang kedua. Setelah itu kita coba cara yang ketiga ya teman-teman. Ini aku udah buat sebelumnya. Seperti ini nanti hasilnya ya. Oke, kita akan bahas. Jadi ini garis dinding harus menggunakan plugin Yiki Arch. Itu aku udah bahas, teman-teman tinggal tonton. Caranya, klik aja di Yiki Arch ini, kemudian pergi ke plan window or door, kemudian pilih salah satu, draw a door atau open door on wall. Kita pilih yang open door on wall aja, kemudian pilih titik untuk menaruh pintunya. Misalkan aku taruh di sini. Pilih garisnya aja ya teman-teman, entah itu ini atau ini. Nah, udah otomatis bakal terpasang ya teman-teman. Tinggal diatur aja arahnya kemana. Coba kita klik di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Enak, tinggal menggunakan dengan cepat seperti itu. Oke, itu tadi ketiga cara yang aku gunakan untuk menggambar pintu secara cepat dan efisien. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Makasih udah nonton, bye bye.